Shalom saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Rabu 11 November 2020 bersama Pastor Edi Octavianus Kaniu yang sedang bertugas di Paroki Santo Martinus de Tours Bone-Bone. Selamat mendengarkan. Salam jumpa kembali para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Marilah kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, di dalam surga kami mengucap syukur kepadamu atas rahmat dan kemurahan kasih-Mu yang boleh kami alami dalam kehidupan kami selama ini. Teristimewa, kami bersyukur bahwa pada saat ini Engkau mengaruniakan kembali kesempatan yang berharga bagi kami untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu yang kudus. Kami percaya Engkau berkenan mengutus Roh Kudus-Mu ke dalam diri kami. Biarlah Roh Kudus itu yang menuntun hati kami, membuka hati kami, agar kami dapat merenungkan sabda-Mu dengan baik dan juga membawa butir-butir permenungan dalam perjuangan hidup kami untuk semakin menghayati iman kami kepadamu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita membaca Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah Injil Tuhan. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, sejak kecil kita sudah diajarkan untuk mengucapkan terima kasih atas pemberian, atau pada saat kita menerima pemberian dari seseorang, atau pada saat kita menerima ungkapan kasih dari seseorang. Dan kebiasaan itu kita terus-menerus lakukan mungkin sampai saat ini. Itu merupakan bagian dari diri kita untuk mengucapkan terima kasih atas pemberian, atau pada saat kita menerima ungkapan kasih seseorang. Mungkin karena terlalu seringnya kita mengucapkan hal itu, maka bisa saja kita menemukan juga kerap kali kata terima kasih sebagai rasa syukur itu dilupakan begitu saja. Mungkin juga karena terlalu dimanja oleh sesama atau situasi nyata di sekitar kita. Mungkin kita bisa masing-masing bertanya dalam diri kita, berapa kali para pasutri, pasangan suami istri itu saling mengucapkan terima kasih kepada pasangannya? Berapa kali seorang suami mengucapkan terima kasih dalam sehari kepada istrinya yang telah memberikan yang terbaik sebagai ungkapan kasih kepada suami? Demikian pula sebaliknya. Juga anak-anak kepada orang tua, juga orang tua kepada anak-anak. Berapa kali ungkapan terima kasih itu pada saat menerima pemberian itu dilupakan begitu saja. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Lukas hari ini dikisahkan ada 10 orang kusta yang datang pada saat Yesus sedang menempuh perjalanan ke Yerusalem dan menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. 10 orang kusta itu berdiri agak jauh dan berteriak, "Guru, Yesus, Guru, kasihanilah kami." Ya, kita bisa maklumi
Mereka berdiri agak jauh dari kerumunan orang banyak yang mengikuti Yesus pada saat itu, karena penyakitnya dikucilkan dari masyarakat. Oleh karena itu, mereka berdiri jauh-jauh dan mengungkapkan harapan mereka supaya belas kasih Allah terjadi pada diri mereka. Tanggapan Yesus terhadap ungkapan mereka itu, tanggapan Yesus Tuhan kita terhadap harapan mereka itu, Yesus mendengarkan, memandang mereka, dan terutama Yesus mengabulkan permohonan mereka. 10 orang kusta itu akhirnya menjadi sembuh. Dari kejauhan mereka dalam perjalanannya kembali menjauh dari kerumunan yang mengikuti Yesus, mereka mendapati diri mereka menjadi tahir. Tetapi dalam Injil hari ini dikisahkan, dari 10 orang yang mengalami kesembuhan tersebut, hanya 1 yang datang kembali berlutut di hadapan Tuhan Yesus Kristus, mengucapkan syukur dan memuji Allah. Dan 1 orang itu kita tahu adalah orang Samaria, orang yang justru dianggap kafir dalam lingkungan orang Israel pada saat itu. Pada saat ia melihat 1 orang yang mengalami kesembuhan itu datang, Yesus pun bertanya, bukankah 10 orang itu semuanya tahir? Mungkin juga Tuhan kita Yesus mengatakan, di mana ke-9 orang yang lain itu? Apakah mereka tidak mau bersyukur? Apakah mereka tidak mau mengungkapkan rasa syukur mereka atas apa yang telah dikerjakan Allah dalam kehidupan mereka? Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, dalam pengalaman hidup konkret sehari-hari, biasa pula kita menemukan pengalaman ini dalam kehidupan kita. Setiap saat, setiap hari, kita pasti mempunyai harapan, permohonan sebagai orang beriman, di mana kita mengharapkan Allah menunjukkan dan memberikan belas kasih-Nya kepada kita. Ada begitu banyak permohonan yang dapat kita sampaikan kepada Allah. Bahkan setiap hari kita memohon kesehatan, kita memohon kebahagiaan, kita memohon kesuksesan. Apalagi pada saat mengalami situasi yang sulit, apalagi pada saat menghadapi masalah dan pergulatan hidup yang berat. Biasanya orang begitu dekat kepada Allah, datang kepada Allah untuk memohon sesuatu agar Allah berkenan melakukan sesuatu untuk mengatasi masalah-masalah, problema-problema, pergulatan-pergulatan hidup yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita pun bertanya dalam diri kita masing-masing. Pada saat kita menerima anugerah, pada saat kita menerima karunia dari Allah, apakah juga sesering kita datang kepadanya untuk mengaturkan syukur, untuk mengucapkan terima kasih sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah yang mengasihi kita? Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak alasan mengapa sebagai orang beriman kita harus bersyukur dan kita mau selalu bersyukur kepada Tuhan. Mungkin saja karena keluarga kita selalu bahagia, selalu harmonis. Mungkin saja karena kesehatan yang diberikan oleh Allah. Mungkin saja karena pekerjaan kita berhasil dengan baik. Mungkin saja karena begitu banyak hal yang kita terima sebagai bentuk buah-buah kebahagiaan yang diberikan Allah kepada kita. Dan begitu banyak hal. Saya menawarkan kepada kita mengapa kita harus mau selalu bersyukur kepada Allah. Yang pertama, agar hidup kita bahagia. Hidup bahagia itu tidak hanya kita alami nanti, tetapi juga saat ini dan di sini. Oleh karena itu, menjalani hidup saat ini dengan penuh rasa syukur agar kita merasa bahagia. Hidup yang dijalani dan diperjuangkan dengan rasa syukur akan sangat menggembirakan. Sebaliknya, hidup yang dijalani dengan mengeluh, dengan mengajukan aneka macam keluhan-keluhan kepada Allah akan semakin terasa sangat membebani. Untuk itu,
penting bagi kita sebagai orang beriman menemukan pengalaman-pengalaman dalam kehidupan kita, dari pengalaman yang paling kecil sampai pengalaman yang besar. Kita menemukan hal-hal yang patut disyukuri sebagai orang beriman, sejak bangun sampai pada saat kita kembali beristirahat pada malam hari. Jika kita fokus pada pengalaman-pengalaman yang di mana kita menemukan, di mana kita mengungkapkan syukur kita kepada Allah, maka kita akan melihat bahwa hidup kita akan senantiasa menjadi indah dan berbahagia. Yang kedua, agar kita tidak kehilangan pengharapan, kita mesti tahu bahwa pengalaman-pengalaman yang patut disyukuri itu tidak selalu merupakan pengalaman yang menyenangkan. Ada saatnya pengalaman itu dilewati dengan pergulatan-pergulatan yang begitu berat, yang tidak ringan. Karena ada kalanya kita juga mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan itu menyimpan pelajaran yang sangat berharga. Pada saat kita mengalami pergulatan dan permasalahan-permasalahan hidup, kita menemukan bahwa di balik permasalahan hidup, bahwa di balik masalah yang kita hadapi dari sebuah pengalaman hidup, ada pelajaran berharga yang dapat kita temukan untuk semakin menjalani hidup kita dengan penuh kebahagiaan. Ungkapan syukur dari pengalaman tersebutlah yang membuat kita tidak kehilangan pengharapan, karena di balik permasalahan dan pergulatan hidup itu kita percaya ada Dia yang di atas yang selalu akan memberikan yang terbaik dari pergulatan dan permasalahan hidup kita. Kita masih mempunyai pengharapan yang kuat di dalam iman kita. Yesus Tuhan kita adalah kekuatan dan andalan di dalam kehidupan kita yang akan memberikan yang terbaik bagi kita dalam pergulatan-pergulatan hidup kita sehari-hari. Dan yang ketiga, alasan supaya kita selalu dan mau bersyukur bahwa karena hidup itu sendiri patut disyukuri. Hidup kita yakini adalah anugerah yang luar biasa dari Tuhan, maka perlu diterima dan disyukuri setiap saat. Rasa syukur dalam kehidupan itulah yang kita arahkan kepada Tuhan. Untuk itu kita perlu selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, karena disitulah kita berkomunikasi dan mengucapkan syukur atas hidup dengan aneka warna-warninya. Kita syukuri kepada Tuhan yang telah menganugerahkannya kepada kita. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, seberapa banyak kita mengajukan permohonan dan permintaan dan mengharapkan belas kasih Tuhan, di saat itu pula kita diajak untuk selalu mengucapkan syukur kepada Allah, selalu mau datang kembali kepadanya untuk mengaturkan terima kasih sebagai ungkapan syukur kita. Hati penuh syukur adalah sikap yang tepat dalam menjalani kehidupan yang dianugerahkan Allah kepada kita. Mengucap syukur itu indah, bersyukur kepada Allah itu selalu indah. Roh Kudus membantu kita. Ya Bapa yang Maha Kasih dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas kesempatan yang kau berikan kepada kami. Buatlah kami selalu menjadi orang-orang yang datang kepadamu untuk mensyukuri hidup dan begitu banyak pengalaman yang telah terjadi dalam kehidupan kami. Karena disitulah kami menemukan Engkau sungguh mencintai dan mengasihi kami. Dan buatlah kami juga untuk selalu mencintai dan mengasihi Engkau yang begitu maha pemurah bagi kami semua. Turunlah berkat Allah yang Maha Kuasa atas saudara-saudari sekalian, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih para sahabat insani yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya Pastor Marcel Lolotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Edi Octavianus Kaniu. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.